Halo, ketemu lagi sama aku Indah Milanwari dalam podcast akhir bulan. Jadi kali ini aku akan bahas tentang kegagalan. Kali ini aku nggak sendiri, aku ditemenin sama temen aku namanya Yosua sebagai head kitchen di Butler Coffee Boutique. Nah, jadi Yosua, apakah kamu pernah mengalami kegagalan dalam karirmu sebagai head kitchen? Jadi kita tanya sama Yosua. Pernah dulu sebelum kerja di Butler Coffee Boutique. Boleh diceritain gimana? Boleh. Dulu aku sempat kerja di hotel sih sebelum pandemi. Itu udah lumayan lama. Terus kan pandemi datang tiba-tiba. Terus kontrakku langsung diputus. Kontrak kamu di hotel. Iya. Kamu sebagai apa itu di sana? Cook helper waktu itu. Oh, hotel mana kalau boleh tahu? Grand Hub Hotel Solo. Oh, di Grand Hub. Iya. Sebagai cook helper. Iya. Ya. Terus sebenarnya sih udah banyak rencana sih yang pengen mau dikerjain selama dalam masa bekerja, soalnya kan karir harus bertumbuh terus. Udah ada rencana pengen mau naik ke kapal, terus begini kesana, tapi COVID datang tiba-tiba dan aku harus berhenti kerja. Lumayan nganggur lama. Jadi pas nganggur itu apa yang ada di pikiran kamu? Sulit sih untuk nyari kerja pas masa pandemi, itu sulit banget. Aku nganggur itu 9 bulanan ada. 9 bulan. Wah, lama juga ya. Terus kan persaingan juga ketat banget. Soalnya banyak yang lebih senior dari saya juga. Pasti mereka pada nyari kerja juga. Jadi sangat sulit banget, saingannya banyak. Udah nyoba ke ngelamar kemana-mana juga susah. Gitu. Ngelamar kemana aja kalau boleh tahu yang pernah kamu itu apply lamaran? Oh, dulu pernah di Nava Tawangmangu pernah. Terus di Ayana Bali pernah. Terus di Alila Solo pernah juga. Ya, tapi nggak diterima semua itu. Enggak, karena memang mereka lagi batasi pekerja. Oh, ya, karena kondisi pandemi itu ya. Mereka juga nyari yang lebih senior juga. Iya, susah banget ya masa-masa itu. Iya. Terus Terus keterima di Butler pas bulan November tahun 2 tahun yang lalu sih. 2 tahun yang Iya, lalu sekitar udah 2 tahun yang lalu. diterima di Butler. Ya. Dulu masih posisi cook helper juga. Oh, cook helper. Iya. Ya. Boleh ceritain gimana kamu bisa keterima di Butler gitu? Awalnya sih masih ada rasa takut juga sih. Ya, pas interview gitu. Soalnya saingannya pasti banyak yang dari lebih tinggi, Ya, skillnya pengalamannya lebih tinggi dari kamu. Terus pasti jam terbangnya mereka lebih tinggi juga. Iya. Terus ya pasti ada rasa takut gagal juga. Iya. Terus ya udahlah, coba jalanin aja dulu. Nyoba interview, terus akhirnya kepanggil, terus dapat posisi jadi cook helper di sana. Ya. Sebelum itu jadi dulu pengalaman backgroundmu itu apa? Background sekolahmu gitu? Dulu pas masih SMK udah ngambil ini sih, udah ngambil tata boga. Udah ngambil tata boga. Terus kuliahnya tinggal melanjut ke kapal pesiar, pendidikan kapal pesiar. Tapi lebih fokus ke produk ya? Iya, ke kitchen. Oh, ke kitchen. Iya. Kenapa tertarik sama kitchen? Karena memasak itu ilmunya nggak pernah habis. Oh, ilmunya nggak pernah habis. Ya. Terus ada apa lagi? Terus jenjang karir juga luas, bisa buka resto, buka usaha sendiri di rumah, bisa buka kafe sendiri, bisa terus kerja di hotel juga bisa. Oh, ya. Pas
pas pandemi itu kamu nggak kepikiran pengen buka sendiri atau pernah apa? sih, pernah malah pas sekitar 2 bulanan itu masih ada sisa gaji. Terus nyoba bikin kayak open PO gitu. Iya, open PO apa kalau boleh tahu? Risol mayo. Oh, iya. Terus nggak laku. ya, susah ya pas itu ya. Pulang. Masa-masa susah sih. Ya, terus kayaknya nggak cocok, gagal jadi jualan online. Ternyata sulit banget. Jadi lebih suka di yang kerja di kitchen, benar-benar kitchen gitu ya? Iya. Iya. Kok bisa nih jadi head kitchen? Kenapa bisa? Proses sih. Ya, Proses terus ya sebelum nyoba nerapin ilmu yang udah pernah ku pelajari aja. Terus kebetulan bisa nambah menu di resto. Oh, jadi sebelum naik jadi head kitchen itu kamu bikin menu gitu dulu? Menu apa yang kamu bikin? Lebih ke Chinese food sih. Oh, Chinese food. Jadi lebih expert nih di Chinese food ya? Gak juga. Wah, begitu. Terus apa yang kamu masak itu? Makanan apa yang Mbok masak? Kok kenapa kamu bisa jadi head kitchen itu, masakannya apa gitu loh, yang spesial apa, kenapa bisa dipilih bosnya bisa jadi head kitchen gitu? Kayaknya bukan karena masakan juga sih, mungkin karena kinerja pas kerja juga Ya. yang dilihat bos juga. Terus yang penting ini aja sih, belajar terus, jangan takut gagal. Terus ya coba-coba aja, terus nemu resep baru, habis itu bisa diterapin ke menu. Gitu sih, penting jangan takut gagal aja, coba aja. Iya, benar-benar. Jadi pas kamu ngerasa dari pandemi itu kamu ngerasa gagal banget, cari kerjaan susah gitu, terus dapet kerjaan kamu bener-bener ini ya, bener-bener kayak bersyukur banget gitu kan. Terus kamu memaksimalkan apa yang ada pada dirimu, kamu benar-benar maksimalin kamu sampai akhirnya dalam proses itu kamu bisa jadi head kitchen kan ya. Terus kan jadi head kitchen enak nggak? Lumayan berat sih. Lumayan berat. Tapi gajinya enak ya? Iya, tanggung jawab. Gajinya enak sih. Enak. Tapi memang tanggung jawabnya lebih besar. Soalnya harus ngajarin anak baru, terus ngajarin helper, terus tetap kontrol masakan, ngecek stok juga harus lebih rajin, terus harus jadi contoh juga untuk anak buah juga. Ya. Jadi kamu ada nyesel apa bersyukurnya pas dapat masa-masa pandemi itu, kamu nyesel apa bersyukur itu? Kalau selama pandemi itu sempat ngedown sih emang. Dia ngerasa itu wah itu kayak gagal, berarti nggak ada jalan lain. Soalnya juga kayaknya loker bakal jarang banget selama masih panas-panas pandemi. Kayaknya loker bakal susah. Terus ya itu udah titik paling gagal lah. Tapi sekarang pas kamu udah dapetin ini semua, kamu ngerasa pandemi membantumu nggak? Ya, pandemi ngajarin buat bersabar, menunggu, terus ya bisa buat sambil belajar juga. Buat siap-siap. Kalau dulu sih aku ini sih belajar dulu nonton YouTube. Oh, belajarnya dari nonton YouTube. Iya, baca-baca buku resep. Sambil nunggu ada loker, terus nanti kalau di loker kan biar nggak kaku. Ya nggak ditanya. Jadi apa yang kita anggap gagal itu ternyata beda ya, persepsi kita sama nanti skenario nya Tuhan tuh beda gitu.
Iya ya, jadi jangan merasa down dulu gitu kan ya. Iya ya. Ya, jadi yang kita dapat nih dari Mas Yosua sebagai yang sekarang udah head kitchen ya kan di satu kafe ternama di Solo. Jadi kalau kita gagal jangan cepet-cepet menyerah dulu ya, kita coba lakukan sebisa kita, dapat apapun yang ada di depan kita lakukan ya setulus hati sebisa kita. Jangan cepet-cepet menyerah, jangan cepet-cepet merasa pesimis, jadi kita harus tetap optimis. Kita pasti menemukan sesuatu yang kita harapkan. Ya betul. Ya sekian podcast saya, podcast. Terima kasih. Dadah. Dadah.